Pelaporan melalui aplikasi GoAML dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengisi laporan pada aplikasi GoAML atau mengunggah laporan ke aplikasi GoAML dalam format XML. Seperti apa tata cara penyampaian dari masing-masing teknis pelaporan tersebut? Mari kita simak. Entry laporan melalui aplikasi GoAML dapat dilakukan oleh pihak pelapor apabila jumlah transaksi yang dilaporkan tidak banyak, sehingga masih dimungkinkan untuk mengisi secara manual pada formulir laporan aplikasi GoAML. Sebelum memulai pelaporan, Anda harus masuk ke halaman web berikut. Login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Setelah itu, pilih menu laporan baru dan submenu laporan web. Pada kolom laporan baru, pilih jenis laporan yang ingin dibuat. Jika sudah, klik tombol Buat Laporan. Aplikasi GoAML secara default akan menampilkan halaman utama bodi laporan sesuai dengan jenis laporan yang dipilih. Isi field yang tersedia sesuai dengan jenis laporan yang dipilih. Selalu perhatikan field dengan tanda asterisk, karena field tersebut merupakan bagian yang wajib diisi. Jika Anda membutuhkan petunjuk pengisian secara langsung, terdapat tooltip dengan cara mengarahkan kursor pada setiap label field. Saat melakukan pengisian, Anda akan menemukan beberapa simbol lainnya yang perlu diperhatikan. Sekarang, mari kita mulai perhatikan beberapa hal penting dari tab laporan. Field pertama adalah tanggal laporan. Terdapat dua ketentuan pengisian tanggal laporan sesuai dengan jenis laporan yang dipilih. Untuk jenis laporan LTKM, LAM, LAPT, dan LTKMT, maka tanggal laporan adalah tanggal pihak pelapor mengetahui adanya unsur mencurigakan atau tanggal penetapan TKM atau aktivitas mencurigakan oleh pejabat yang berwenang. Untuk jenis laporan LTKMP, PDTP, dan PITP, maka tanggal laporan adalah tanggal diterimanya surat permintaan dari PPATK. Sedangkan, untuk jenis laporan lainnya, tanggal laporan adalah tanggal input laporan melalui aplikasi web atau tanggal pembuatan file XML apabila pihak pelapor memilih upload XML. Field kedua adalah nomor referensi PPATK. Pada jenis laporan LTKMP, PDTP, dan PITP, field ini harus diisi sesuai dengan nomor yang tercantum pada surat permintaan dari PPATK. Kemudian, field ketiga adalah alasan pelaporan. Field ini wajib diisi pada jenis laporan LTKM, LAM, LAPT, dan LTKMT. Field ini diisi dengan uraian rinci mengenai latar belakang transaksi dan unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan atau TKM yang dapat diidentifikasi. Pengisian harus memuat informasi 5W plus 1H dan jumlah akumulasi nilai transaksi dalam setiap LTKM yang disampaikan ke PPATK. Setelah itu kita bergerak ke tab lampiran. Anda dapat mengupload dokumen pendukung seperti soft copy KTP, mutasi rekening, formulir pembukaan rekening, kwitansi atau invoice, dan sebagainya. Anda dapat melampirkan dokumen hingga sebanyak 15 file dengan jenis file seperti yang ada pada layar dan ukuran maksimal 20 MB. Kita bergerak lagi ke tab berikutnya, yakni tab indikator laporan. Pada jenis laporan LTKM, LTKMT, LAM, LAPT, LTKMP, PDTP, PITP, LT, tunda, dan henti. Field indikator laporan wajib diisi dengan cara mencentang kode indikator sesuai dengan jenis laporan yang disampaikan. Indikator dengan kode audit wajib dipilih apabila laporan yang disampaikan merupakan laporan hasil audit, baik dari PPATK maupun dari LPP. Berikut adalah tabel klasifikasi untuk pemilihan kode indikator yang wajib pada beberapa jenis laporan. Tab berikutnya yang perlu diisi adalah transaksi atau aktivitas. Jika Anda mendapat tab transaksi, maka pilih jenis transaksi yang akan dilaporkan, apakah itu bi-party atau multi-party.
Jika Anda memilih jenis transaksi B-Party, maka Anda harus melengkapi 3 bagian informasi, yakni transaksi, transaksi asal dan objek yang dilaporkan, serta transaksi tujuan dan objek yang dilaporkan. Pada bagian informasi transaksi, Anda perlu memperhatikan pengisian pada beberapa field seperti nomor transaksi, cara transaksi, nilai transaksi, tanggal transaksi, lokasi transaksi, keterangan, berita, atau tujuan transaksi, serta catatan. Bagian informasi selanjutnya adalah pihak yang dilaporkan pada transaksi asal maupun tujuan. Objek pelaporan dikategorikan menjadi My Client dan Not My Client, di mana pengisian field mandatory pada kategori My Client lebih banyak dibandingkan dengan kategori Not My Client. Mari kita simak bagaimana ketentuan pengisian pada masing-masing objek pelaporan. Pada objek pelaporan rekening, terdapat beberapa komponen pengisian yang Anda harus perhatikan, seperti instrumen transaksi, jenis rekening, negara transaksi, valuta asing yang terdiri dari field valuta asing, nominal falas, dan kurs, conductor, nomor rekening yang berbeda antara bank, pialang berjangka komoditi, asuransi, pembiayaan, koperasi simpan pinjam, atau PJK lainnya, nama PJK, kantor pembukaan rekening, nomor pengguna jasa, rekening korporasi, pemilik, pengurus, atau orang yang diberikan otorisasi transaksi, dan orang yang memiliki akses ke rekening. Pada objek pelaporan orang, terdapat beberapa komponen pengisian yang Anda harus perhatikan seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nomor induk kependudukan, nomor identitas lain, nomor paspor, kewarganegaraan, negara domisili, pekerjaan, politically exposed person atau PEP, sumber dana, informasi alamat, informasi telepon, tempat bekerja, dan orang terkait. Pada objek pelaporan korporasi terdapat beberapa komponen pengisian yang Anda harus perhatikan, seperti nama korporasi, bidang usaha,
negara, informasi alamat, informasi telepon, pemilik, pengurus, atau orang yang diberikan otorisasi transaksi, dan identification. Kembali lagi ke tab transaksi, jika Anda memilih jenis transaksi multi-party, maka Anda hanya akan diminta melengkapi dua bagian informasi, yakni transaksi serta pihak yang dilaporkan. Anda dapat langsung memilih pihak yang dilaporkan, apakah orang, rekening, atau korporasi. Jangan lupa untuk mengkategorikan pihak yang dilaporkan tersebut, apakah my client atau not my client. Kembali lagi pada tab transaksi atau aktivitas, jika Anda memilih jenis laporan LAM, LAPT, PITP, tunda, dan henti, maka Anda akan menemukan tab aktivitas. Pada tab aktivitas, Anda hanya perlu memilih pihak yang dilaporkan dan kemudian melengkapi field data dalam formulir pengisian dengan seluruh informasi yang ada atau dimiliki. Baik itu pada tab transaksi atau aktivitas, Anda harus mengisi field data yang ada pada node barang. Jika transaksi atau aktivitas yang dilaporkan dalam laporan terkait dengan adanya barang, misalnya laporan transaksi atau LT dari pihak pelapor PBJ. Pada tab transaksi, Anda juga bisa mengisi field data yang ada pada node sarana transportasi. Jika laporan memiliki indikator yang berkaitan dengan Trade-Based Money Laundering atau TBML. Pada saat melakukan pengisian, Anda disarankan untuk menyimpan laporan setiap saat dengan mengklik tombol simpan. Jika seluruh mandatory field pada masing-masing tab sudah terisi, maka warna bar akan berubah menjadi hijau. Secara bersamaan, tombol pesawat berubah warna menjadi biru, yang artinya laporan sudah terisi secara lengkap dan siap untuk dikirim. Setelah mengklik tombol pesawat, akan muncul kotak dialog untuk konfirmasi pengiriman laporan. Apabila Anda yakin untuk melanjutkan proses kirim laporan, maka klik tombol ya. Unggah laporan dengan format file XML dapat dilakukan apabila jumlah transaksi yang dilaporkan banyak, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengisi secara manual pada formulir laporan aplikasi GoAML. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengunggah laporan dengan format file XML. Pertama, pada menu laporan baru, pilih submenu Unggah XML. Setelah itu, klik tombol Select File atau tahan dan tarik file yang akan diupload. Anda dapat menambahkan dokumen pendukung pada bagian pilih lampiran. Jika sudah, klik tombol Upload untuk mengirim laporan. Zip file yang diunggah harus berisi dan memenuhi salah satu pengaturan sebagai berikut. Total ukuran keseluruhan file XML atau zip beserta lampiran maksimal 20 MB. Satu file laporan XML tanpa atau dengan lebih dari satu lampiran non-XML file terdiri dari maksimal 10.000 transaksi. Banyak laporan file XML tanpa lampiran, artinya tidak ada batasan jumlah laporan. Satu atau lebih folder yang masing-masingnya berisi satu file laporan XML tanpa atau dengan lebih dari satu lampiran non-XML file. Sebelum laporan XML diunggah, Anda dapat mengecek validasi mandatory field pada menu validator laporan XML, apakah laporan XML tersebut sudah sesuai atau tidak. Setelah melakukan pelaporan, sistem akan melakukan validasi. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi persetujuan atau penolakan atas laporan yang disampaikan melalui message board. Seperti itulah tata cara penyampaian pelaporan melalui aplikasi GoAML. Yuk sesuaikan pelaporan Anda dengan aturan PPATK mulai saat ini. Mari dukung dan perkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.